Salam sejahtera bagi kita semua, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Novi Swandi dengan NIM 17315100085. Saya mengambil mata kuliah praktik pengolahan data penelitian manajemen dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal PLS SEM. Beberapa hal penting yang menandai SEM menggunakan PLS menurut Monecki dan Leitz tahun 2012. Di antaranya, SEM menggunakan PLS terdiri dari 3 komponen, yaitu model struktural, model pengukuran, dan skema pembobotan. Bagian ketiga ini merupakan ciri khusus SEM dengan PLS, dan tidak ada pada SEM yang berbasis kovarian. SEM menggunakan PLS hanya mengizinkan model hubungan antar variabel yang rekursif saja. Hal ini sama dengan model analisis jalur atau path analisis. Tidak sama dengan SEM yang berbasis kovarian yang mengujikan juga terjadinya hubungan non-rekursif atau timbal balik. Pada model struktural yang disebut juga sebagai model bagian dalam, semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi. Variabel laten dibagi menjadi 2, yaitu exogenous dan endogenous. Variabel laten exogenous adalah variabel penyebab atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya, dengan tanda anak panah menuju ke variabel lainnya atau variabel laten endogenous. Model pengukuran yang disebut juga sebagai model bagian luar menghubungkan semua variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya. Dalam kerangka PLS, satu variabel manifest hanya dapat dihubungkan dengan satu variabel laten. Semua variabel manifest yang dihubungkan dengan satu variabel laten disebut sebagai suatu blok. Dengan demikian, setiap variabel laten mempunyai blok variabel manifest. Suatu blok harus berisi setidak-tidaknya satu indikator. Cara suatu blok dihubungkan dengan variabel laten dapat reflektif, atau variabel-variabel manifest berperan sebagai indikator yang dipengaruhi oleh konsep yang sama dan yang melandasinya, atau formatif, atau indikator yang membentuk atau menyebabkan perubahan pada variabel laten, menurut Wijanto tahun 2008. Algoritma PLS bertujuan untuk melakukan estimasi nilai semua variabel laten atau nilai-nilai faktor dengan menggunakan prosedur iterasi. Model algoritma seperti langkah 1. Setiap variabel laten disusun didasarkan dengan jumlah bobot semua variabel manifestnya masing-masing. Langkah 2. Setiap variabel laten diestimasi dengan menggunakan jumlah berbobot setiap variabel laten yang berdekatan dengan variabel laten tersebut. Langkah 3. Untuk inisialisasi semua bobot adalah 1. Kemudian bobot tersebut dihitung ulang dengan didasarkan pada nilai-nilai variabel laten yang diperoleh pada langkah kedua. Langkah 4. Pengaturan vektor bobot luar dalam suatu matriks bobot luar untuk membuat estimasi nilai-nilai faktor atau variabel laten dengan didasarkan pada variabel-variabel manifest. Vektor adalah seperangkat variabel yang dapat diwakili dengan menggunakan indeks. Suatu vektor dapat berupa variabel numerik atau string dan variabel tersebut dapat bersifat tetap atau sementara. Langkah 5. Jika perubahan relatif semua bobot luar dari suatu iterasi ke iterasi berikutnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan toleransi yang sudah didefinisikan sebelumnya, maka estimasi nilai-nilai faktor yang dilakukan pada langkah keempat sudah dianggap final. Jika belum, maka langkah diulangi lagi ke langkah 2. Skema pembobotan digunakan untuk estimasi bobot bagian dalam pada langkah kedua pada algoritma PLS. Skema pembobotan awal menggunakan sentroid atau rata-rata aritmatik. Kemudian perkembangan selanjutnya, skema pembobotan juga menggunakan pembobotan faktorial dan jalur. Koefisien jalur diestimasi dengan menggunakan OLS atau Ordinary Least Square. Menurut model strukturalnya, koefisien jalur dalam SEM PLS ialah koefisien regresi baku atau beta. Data-data yang dapat dianalisis dengan PLS SEM. Data yang digunakan dalam PLS SEM tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data. Dengan demikian, PLS SEM memberi kelonggaran pada data yang tidak berdistribusi normal.
Hal ini berbeda dengan SEM yang berbasis kovarian, yang selama ini dikenal banyak orang di mana normalitas data menjadi suatu keharusan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian, PLS-SEM menjadi suatu prosedur alternatif selain SEM yang berbasis kovarian karena dalam praktik atau kenyataan, kita sering menemukan bahwa data yang akan kita olah tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan prosedur ini, sebaiknya kita melakukan pengujian terlebih dahulu seperti apa distribusi data kita. Sekalipun demikian, data yang berdistribusi normal juga dapat dipergunakan dalam PLS-SEM, sebagaimana kita menggunakan data tersebut dalam SEM yang berbasis kovarian. Skala pengukuran. Karena akar dari PLS-SEM adalah regresi linier, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam regresi linier, skala pengukuran yang dipergunakan harus setidak-tidaknya berskala interval. Maka data yang akan diolah dengan menggunakan PLS-SEM sebaiknya merupakan data dengan skala pengukuran interval. Sekalipun demikian, hal ini tidak menjadi keharusan dalam PLS-SEM. PLS-SEM memberi kelonggaran kepada pengguna untuk menggunakan skala pengukuran selain interval, di mana hal ini tidak diizinkan dalam SEM yang berbasis kovarian yang selama ini kita kenal. Asumsi. Beberapa asumsi dalam PLS-SEM diantaranya, asumsi utama dalam penggunaan PLS-SEM ialah tidak mengharuskan mengikuti asumsi normalitas, karena PLS-SEM tidak memperlakukan data sebagaimana dalam SEM yang berbasis kovarian, di mana dalam SEM tersebut data diharuskan berdistribusi normal. Kelonggaran ini memungkinkan kita menggunakan data yang tidak berdistribusi normal. Asumsi berikutnya ialah PLS-SEM dapat menggunakan ukuran sampel yang kecil, tidak seperti pada SEM yang berbasis kovarian yang mengharuskan peneliti menggunakan ukuran sampel yang besar. Dikarenakan SEM merupakan suatu prosedur yang dikategorikan ke dalam prosedur multivariat, di mana hampir semua prosedur multivariat mengharuskan jumlah data yang besar. Misal, setidak-tidaknya 400. Sebaliknya, PLS-SEM tidak mengharuskan peneliti menggunakan jumlah data yang besar. Dengan demikian, prosedur ini memberikan keuntungan bagi pengguna saat kesulitan mencari data dalam jumlah yang besar. Tidak mengharuskan randomisasi sampel. Dengan demikian, sampel yang dipilih dengan pendekatan non-probabilitas seperti accidental sampling, purposive sampling, dan sejenisnya dapat digunakan dalam PLS-SEM. Memperbolehkan indikator formatif dalam mengukur variabel laten selain indikator reflektif. Hal ini tidak diizinkan dalam SEM berbasis kovarian yang menggunakan indikator reflektif saja. PLS-SEM memberi kelonggaran terhadap keharusan adanya skala pengukuran interval. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan skala pengukuran selain interval. Persyaratan jumlah data. Jika SEM yang berbasis kovarian mengharuskan ukuran sampel yang besar yang dapat mencakup ratusan bahkan ribuan observasi, maka PLS-SEM cukup dengan menggunakan ukuran sampel yang kecil. Ukuran sampel yang kecil dengan persyaratan minimal adalah 10 kali dari besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur satu variabel laten atau 10 kali dari jumlah jalur struktural terbanyak yang ditujukan ke variabel laten tertentu dalam model struktural. Penelitian yang dilakukan oleh Chin dan Newstead pada tahun 1999 membuktikan hanya dengan menggunakan 20 data, mereka dapat menggunakan PLS-SEM dengan benar. Tujuan menggunakan PLS-SEM. SEM dengan PLS digunakan saat tujuan penelitian ialah memprediksi dan mengembangkan teori. Hal ini berlainan dengan SEM yang berbasis kovarian yang ditujukan untuk menguji teori yang ada dan konfirmasi. Di samping itu, PLS-SEM juga digunakan untuk memprediksi variabel laten endogenous atau mengidentifikasi variabel-variabel utama. Jika riset merupakan riset eksploratory atau perluasan suatu teori struktural yang ada. Spesifikasi model pengukuran. Jika variabel laten formatif merupakan bagian dari model pengukuran, maka spesifikasi model pengukuran menjadi berbeda dengan model pengukuran reflektif. Variabel-variabel yang digunakan dalam PLS-SEM. Observed variable, variabel yang dapat diobservasi secara langsung atau var manifest atau indikator atau referensi. Unobserved variable, variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau fenomena abstrak.
atau var laten atau faktor atau konstruk. Hubungan formatif dan reflektif. Dalam PLSM dikenal terdapat dua macam hubungan antara indikator dan variabel laten, yaitu model reflektif dan model formatif. Model reflektif mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat ialah dari variabel laten ke indikator. Dengan demikian, indikator-indikator merupakan refleksi variasi dari variabel laten. Menurut Hensler, Riegel, and Sinkovic tahun 2009. Dengan demikian, perubahan pada variabel laten diharapkan akan menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Sedang model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Hal ini dapat terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi dari indikator-indikatornya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan variabel latennya. Contoh jelas dalam model ini ialah bauran pemasaran sebagai variabel laten yang dibentuk oleh indikator promosi, produk, harga, dan distribusi. Pengukuran kecocokan model. PLSM tidak menggunakan kriteria kecocokan model global seperti pada SEM yang berbasis kovarian. Kriteria yang digunakan ialah meliputi A. Penilaian model bagian luar atau disebut juga sebagai model pengukuran, yaitu menghubungkan semua variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya. Dan B. Penilaian model bagian dalam atau model struktural, yaitu di mana semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori. Pengukuran model reflektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas dapat digunakan Cronbach's alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Selain Cronbach's alpha, digunakan juga nilai composite reliability yang diinterpretasikan sama dengan nilai Cronbach's alpha. Setiap variabel laten harus dapat menjelaskan varian indikator masing-masing setidak-tidaknya sebesar 50%. Oleh karena itu, korelasi absolut antara variabel laten dan indikatornya harus kurang lebih besar dari 0,7, nilai absolut loading baku bagian luar. Indikator reflektif sebaiknya dihilangkan dari model pengukuran jika mempunyai nilai loading baku bagian luar di bawah 0,4. Terdapat dua jenis validitas dalam PLSM, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Pengukuran model formatif. Penilaian dengan menggunakan validitas tradisional tidak dapat diaplikasikan untuk indikator-indikator yang digunakan dalam model pengukuran formatif, dan konsep reliabilitas atau konsistensi internal dan validitas konstruk atau validitas konvergen dan diskriminan menjadi tidak bermakna saat diaplikasikan dalam model formatif. Oleh karena itu, pengukuran pada model formatif memerlukan dua lapisan. Pertama, pengukuran pada tatanan konstruk atau variabel laten, dan kedua, pengukuran pada tatanan indikator atau variabel manifest. Pengukuran model struktural. Model struktural adalah model yang menghubungkan antar variabel laten. Gambar model hubungan dalam PLSM. Variabel laten digambarkan dengan simbol lingkaran oval. Variabel manifest atau indikator digambar dengan simbol kotak. Koefisien jalur digambarkan dengan tanda anak panah satu arah. Sekian pembahasan saya mengenai materi mengenal PLSM. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.